Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar Corel Draw. Kali ini saya akan melanjutkan dari segmen sebelumnya, yaitu segmen 3. Sekarang kita masuk kepada segmen 4 ya, mengenai penjelasan fungsi tools yang ada di Corel Draw. Jadi kali ini langsung saja ya, karena yang segmen 4 ini masuk, saya akan menjelaskan mengenai masalah text tools dan parallel dimension, straight line connector tools ya. Jadi langsung saja. Jadi fungsi teks ini yaitu bagaimana cara kita untuk memasukkan teks pada desain kita atau gambar kita. Jadi caranya klik kemudian diklik di dalam ya. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa ketik dulu. Misalnya saya ketik logo, kemudian kita klik ini dulu ya. Kemudian kita bisa rubah warna di sini, rubah jenis font ya. Nah, ini juga ukurannya bisa, tapi ukuran bisa juga kita rubah di sini. Seperti ini. Kemudian ini juga ada fungsi bold, italic, underline, dan ini untuk rata kiri kanannya. Oke, saya kira mudah dipahami ini untuk yang teksnya. Kemudian ada di sini tabel. Ini biasa kita gunakan jika ingin membuat tabel. Oke. Kemudian selanjutnya tools ini khusus digunakan untuk misalnya kita membuat dena. Misalnya kita mau buat dena rumah misalnya ya. Misalnya saya buat dena di sini. Ya, sembarang saja yang penting berbentuk dena ya. Ada ini. Oke. Ini kita gunakan parallel dimension tools. Ini untuk menandai ukurannya. Kita tahan baru tahan. Nah, maka ini ada ukuran sini, ukuran denanya atau dimensinya ya. Sama juga halnya di sini, misalnya ini kita mau coba. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa setting. Ini angka-angka desimalnya ya. Misalnya berapa angka di belakang koma. Ini ya. Kalau desimal yang sering kita gunakan adalah desimal ya. Jadi ini kita bisa di sini misalnya cuma 1 digit atau 2 digit atau berapa digit di belakang koma, itu bisa. Sambilnya ini seperti ini. Oke, kemudian ini satuannya, apakah kita munculkan, dan ini juga model-model garisnya. Oke, saya kira bisa dipahami sampai di situ. Kemudian di sini di horizontal atau vertical dimension hampir sama ya. Cuma hampir sama.
Kemudian ini yang lainnya, karena ini adalah untuk sudut. Misalnya sudutnya ini, misalnya ini saya ambil sudut ya. Nah, kita mau cari sudutnya di mana? Kita mau pasang. Nah, ini dia. Kemudian kita rubah di sini supaya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian segmen dimension. Ini segmen dimension hampir sama juga yang ini ya. Ini tinggal di misalnya ini. Nah, ini dia. Kemudian 3-point callout. Ini fungsinya untuk potongan-potongan gambar saja. Misalnya ini potongannya di sini ya. Nah, kita kasih tulisan di sini. Apa mau ditulis? Ini kayak menunjukkan saja ya, menunjuk fungsi dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut di tools berikutnya, circling connector. Jadi ini untuk konektor garis saja ya. Ini. Kemudian ini juga konektor yang bentuknya seperti, nah, ini dia bentuknya seperti ini. Kemudian ini dia yang berbentuk kurva. Jadi itu ya fungsinya. Tapi ini jarang ya digunakan untuk mendesain gambar-gambar ya. Oke, kemudian kita lanjut saja yang ini transparansi ya. Ini transparansi tools. Ini untuk mentransparan jadi ini contoh saja ya. Contoh saya buat untuk dibuat transparan. Kita coba. Yang ungu saya transparan. Nah, dia transparan di sini. Kita juga bisa mentransparan secara keseluruhan. Ini kalau ini yang tingkat ketransparannya.
Misalnya kita akan mentransparan semua, jadi kita unduh dulu, kemudian kita langsung klik saja ini, kemudian kita ini dia. Ini kita atur di sini. Bisa juga sampai hilang ya. Transparan sekali ya. Oke, saya kira mudah dipahami untuk itu. Kemudian ini, yang ini untuk mengambil warna dari objek. Misalnya kita mau cari warna, kita mengambil warna dari sini. Kita klik saja di sini. Nah, maka langsung berubah ya. Oke. Kemudian yang ini fungsinya untuk gradasi. Misalnya saya kasih keluar dulu ini yang transparan tadi, ini yang saya akan gradasi. Nah, ini dia. Misalnya kita mau kasih warna lain, kita tarik saja masuk. Oke. Ini juga misalnya kita kemudian kita atur di sini bisa juga. Kemudian ini juga titiknya bisa ditambah, klik kanan di sini. Ya. Atau kita gantian di tengahnya. Nah, seperti itu. Jadi saya kira paham teman-teman ya mengenai ini. Di segmen 4 ini penjelasan tentang tools saya kira sudah cukup dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat juga ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas menyimaknya video ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.